sisi maritim, di era dinasti Tang, Tiongkok menjadi pusat perdagangan internasional. Kota pelabuhan seperti Quanzhou menjadi hub perdagangan yang ramai. Pemerintah Tiongkok mendukung ekspedisi maritim dan membuka jalan bagi pedagang untuk menjelajahi wilayah baru, termasuk Indonesia dengan peluang Kenapa ekonomi ya? yang menarik. Dahulu orang Cina banyak yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Nah, sebenarnya ini memiliki sebuah paradoks besar, Baraya, yang jarang disadari banyak orang. Baraya sadar gak bahwa orang Cina itu tidak memiliki semangat bahari yang memadai. Mereka baru bisa bikin kapal yang bisa melayari samudra itu sekitar abad ke-10 pas zaman dinasti Sung. Jadi sebelum itu mereka hanya berlayar di sungai atau berlayar di pesisir dengan kapal-kapal yang ala kadarnya. Kemudian kita masuk ke India. Di India bahkan lebih mengerikan lagi karena India itu adalah kebudayaan darat, kebudayaan orang-orang yang sangat takut pada laut. Baraya pernah baca epik Ramayana misalkan. Nah, Sri Rama dikatakan di sana ketika dia mau ke Sri Lanka, ke Alengka, itu alih-alih berlayar dia memilih untuk bikin jembatan. Kenapa? Karena dalam tradisi orang India, laut itu adalah wilayah yang kotor yang sebaiknya dihindari. Mereka berpikir bahwa puncak gunung itu adalah tempat para dewa. Semakin tinggi, semakin dekat kepada kebajikan. Sedangkan semakin bawah, itu semakin jauh dari kebajikan. Makanya laut, tempat terendah itu dikatakan sebagai sumber dari setan segala macam yang jelek-jelek. Terus mereka berdagang seperti apa? India itu adalah pertemuan antara para pelaut Persia, Arab, Yaman, Afrika, Mesir, Mesopotamia, dan sebagainya. Never Walter, seorang sejarawan, juga menduga bahwa sejak abad ke-5 Masehi, orang-orang Cina dan orang-orang India itu ketika berdagang, mereka tidak sungguh-sungguh berdagang, tetapi mereka menggunakan jasa orang-orang Nusantara. Maka dia sebut terindikasi kuat bahwa para pedagangnya, ojolnya, itu adalah orang-orang Nusantara. Oh, ini sebabnya rempah-rempah Indonesia ada di negara lain. Nah, sekarang saya punya rekomendasi buku ini di Kred. Dia awalnya penasaran pas main ke Madagaskar, kok bentuk mukanya gini. Kemudian pas ngobrol-ngobrol, dia menemukan ada banyak kesamaan bahasa yang ia juga temukan di wilayah Nusantara. Maka setelah ditelusur-telusur, diketahuilah bahwa bukan hanya bahasa Madagaskar yang sama dengan beberapa wilayah di Nusantara, tapi hal yang lain, alat musik yang semacam kolintang itu di sana juga ternyata ada. Kemudian dia baru nyadar, baru ngeh pas lihat rumah. Ternyata rumah orang Madagaskar mirip sekali dengan rumah Joglo. Dan setelah Dik itu ngobrol sama warga di situ, mereka nanya, tahu nggak Indonesia? Sebagian orang-orang Madagaskar bilang bahwa Indonesia adalah leluhur kami. Jadi mereka itu adalah keturunan dari para pelaut di Nusantara. Oh gitu. Lu paham? Kagak. Kagak. Hehehe.